Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita satu ke dalam doa sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan di pertengahan ibadah kami pada sore hari ini. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Dan kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami persembahkan di hadapan Tuhan telah naik sebagai dupa yang harum, yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Kau mengurapi setiap kami pada sore hari ini. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan memerdekakan setiap kami. Terlebih Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan mengubah cara hidup kami. Terima kasih Bapa yang siap dan rindu mendengar kebenaran firman-Mu bersama, katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat para worship leader ya yang sudah memimpin ibadah sore hari ini. Ya penuh semangat, sukacita ya. Tuhan Yesus terus menambah-nambahkan talenta buat anak-anak muda di tempat ini menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kali pertama tahun 2026 saya boleh diminta lagi untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Terima kasih kepada Pak Robert sebagai pembina dari youth yang ada di tempat ini, bahkan pada Bapak dan Ibu Gembala ya sebagai gembala kami. Berterima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya sore hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kemarin saya sudah berikan tema yaitu hidup kudus tanpa kompromi. Ya, jadi hidup kudus di hadapan Tuhan itu nggak ada alasan ya untuk kita bilang oh belum waktunya, belum saatnya. Tetapi justru kehidupan yang lama kita, yang dari kemarin itu kita tanggalkan, hari ini ke depan kita mau maju bersama Tuhan. Amin. Ya kalau kita hidup di zaman ini, zaman yang kita kenal zaman Gen Z ya. Ya semua serba cepat ya. Cepat tahu, cepat kenal, ya cepat dekat, cepat apa lagi? Ada banyak ya yang semua serba mengalami kecepatan ya. Bahkan kita bisa bilang, kayaknya baru kemarin hari Minggu, ini udah hari Minggu lagi. Ya kan? Artinya bahwa percepatan itu sedang terjadi hari-hari ini ya. Dunia yang kita lihat hari-hari ini ya bukan mengarah pada hal-hal yang membuat kita senang. Tetapi membuat kita secara manusia kita khawatir. Kita lihat peperangan sudah terjadi lagi kemarin ya harga-harga mulai lagi naik. Itu membuat sesuatu yang tidak nyaman sebenarnya dalam kehidupan kita. Tapi ironisnya juga ya, di zaman yang ini kita cepat sekali juga terluka. Cepat sekali rusak ya kalau anak muda dalam pergaulan ya cepat sekali menjauh dari Tuhan. Dan itu fakta yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ya, karena masalah utama kita ya hari-hari ini juga ya mengalami kemerosotan dalam hal kasih. Tetapi satu yang kita akan junjung tinggi hari ini yaitu kekudusan itu mutlak dalam hidup kita. Ya, kita mau buka di dalam Roma 12 ayat 1. Ya, poin yang pertama adalah saya berikan poin yaitu identitas dan tanggung jawab. Ya, identitas kita harus tahu kita ini siapa. Ya, identitas kita adalah milik Allah, kepunyaan Tuhan. Dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yaitu hidup di dalam kekudusan. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai 2 kita baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan ya. Kalau kita baca ayat ini sudah sering sekali ya kita dengar hamba Tuhan khotbah tentang ayat ini. Tetapi beberapa hari kemarin saya tanya, ya Tuhan, saya mau ngomong apa ini ya buat anak-anak muda di tempat ini. Anak-anak muda di tempat ini juga saya sudah menganggap seperti anak-anak saya ya. Karena di sini ada anak saya juga dan saya bertumbuh di gereja ini ya, terus akan bersama dengan gereja ini bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Sehingga ada satu beban yang Tuhan taruh di hati saya untuk menekankan soal kekudusan. Karena kekudusan ini ya di tengah-tengah zaman yang semakin rusak, ya boleh saya katakan kita hidup di dunia yang salah hari-hari ini. Ya apa ya? Ya, karena LGBT pun sudah dilegalkan. Bagaimana orang menuju kepada kekudusan, sudah mulai merosot kekudusan itu, sudah mulai hilang dari dunia ini. Ya, kita sudah berada di dunia yang semakin hari kita melihat banyak kekonyolan yang terjadi, yang kita bisa geleng-geleng kepala ya, walaupun hanya di media sosial lewat begitu aja, tapi kadang-kadang itu bikin kita, saya sebagai orang tua yang punya anak-anak, ya anak-anak gadis itu ada kekhawatiran yang tersendiri ya. Pergaulan itu, anak-anak kita itu akan masuk di tengah-tengah pergaulan ini. Dan bagaimana peran kita sebagai orang tua terus berdoa buat anak-anak kita. Ini yang saya yakin yang membuat ya pagar buat anak-anak kita untuk tetap mereka ada dalam Tuhan, yaitu doa kita, doa orang tua. Sebagai orang tua saya berdoa terus buat anak-anak muda untuk menjadi anak-anak muda yang terus menjaga kekudusan. Ya, kalau kita lihat di sini ya firman Tuhan berkata supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan ketika kita datang di hadapan Tuhan? Ini jadi pertanyaan yang besar. Kenapa? Ternyata kalau kita mau baca firman Tuhan ini, yaitu apa yang kita berikan kepada Allah yaitu milik Allah sendiri. Firman Tuhan berkata, kamu adalah milikku, maka hidup kudus. Kamu telah dipisahkan dari dunia ini. Kamu harus memilih kekudusan, itu mutlak. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kau persembahkan kepada Tuhan? Apakah sebagai ritual saja engkau datang di tempat ini, engkau berdiri di depan main musik, ya, terus nyanyi WL dengan suara yang merdu, itu baik. Tetapi yang lebih daripada ini adalah hidupmu di luar sana sebagai hidup yang nyata, yang tidak dilihat oleh banyak orang. Apa yang engkau lakukan setiap hari, apa engkau benar-benar menjaga hidupmu berkenan kepada Tuhan. Itu yang utama. Sehingga ketika engkau datang ke tempat ibadah seperti ini, ada alasan engkau datang di hadapan Tuhan untuk engkau mempersembahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Iya Tuhan, ini hidupku, milikmu. Aku telah jaga dari hari Senin sampai ketemu Minggu, bahkan besok sampai ketemu Minggu lagi. Sehingga aku layak untuk datang memuliakan Engkau, mempersembahkan seluruh hidupku di hadapan Tuhan. Tapi ketika apa yang kau lakukan di luar sana tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, engkau kompromi dengan keadaan dunia hari-hari ini. Apa yang ada di luar sana? Ada banyak hal, ya. Anak-anak muda mungkin malam minggu kumpul-kumpul, oke lah, kumpul-kumpul dengan teman-teman, makan bersama, ya, bercerita, ngobrol, bercanda, main PS dan lain sebagainya. Saya pikir itu masih wajar. Tetapi ada anak-anak muda mungkin diajak sama temannya pergi, ya mencoba hal-hal yang baru. Dan apa yang menjadi pilihanmu
ketika engkau diajak sesuatu yang baru yang belum pernah engkau coba dan memiliki teman yang buruk pergaulannya mengajak engkau pergi merasakan hal yang berbeda. Di sini engkau diuji bagaimana sikap hatimu yang engkau sedang jaga untuk kau persembahkan kepada Tuhan dari hari ke hari. Apakah yang kau jaga itu akan gugur di hari kedua, hari ketiga atau hari yang sebelum engkau bertemu dengan Tuhan di hari Minggu seperti ini, untuk engkau mengadakan ibadah seperti hari ini. Ataukah ibadah seperti ini hanya menjadi sebuah ritual, simbolis. Ya, yang penting saya sudah datang ke gereja, saya duduk di tempat ini, dilihat sama ketua yud, pembina, dilihat sama Pak Gembala, saya baik-baik aja dilihat di mata orang. Tapi justru di luar sana, hidupmu mulai tercemar dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini kalau saya bilang, ini satu perintah yang tegas ya. Kalau kita terhadap anak kita ya main-main, dia belum mengerti pisau itu tajam, ya kan? Dia nggak ngerti kalau dia megang gelas tuh kalau jatuh bisa melukai dia. Dan kita sebagai orang tua kita mengingat, jangan ke situ, jangan ke dapur. Di dapur ada kompor, ada apa saja yang bisa jatuh, menimpa, atau ada jangan dikasih gelas. Ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua kita sebegitu di rumah terlalu takut dengan anak kita. Takut dia celaka. Dan Alkitab ini saya perhatikan ya, ini janganlah kamu serupa. Artinya ini bukan sesuatu yang main-main dalam hidup. Jangan serupa. Kita harus menjadi berbeda. Menjadi anak-anak muda yang berbeda, yang berdampak di luar sana. Jelas saudara, ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ayat ini. Bukan kepada orang yang di luar sana yang belum tahu sesuatu atau kebenaran firman Tuhan. Ini ditujukan kepada kita jemaat. Paulus mengatakan ya kepada dalam ayat ini saudara-saudara. Artinya ya saudara adalah jemaat yang ada dalam rumah Tuhan di tempat ini. Artinya adalah orang-orang yang sudah mengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Kita tahu batasan-batasan di dalam kita hidup dalam dunia ini. Sebab kekudusan ini adalah tanggung jawab kita, pribadi lepas pribadi. Ya, bagi kita yang sudah diselamatkan, bersyukur kita mengenal Tuhan. Ya. Di ayat 1 bicara yaitu kekudusan sebagai persembahan yang hidup. Itu adalah cara hidup kita sehari-hari. Yang kudus adalah hidup yang dipisahkan Allah, bukan untuk dunia. Jadi hidup kita ini ya, kalau kita sadar kita telah ditebus oleh Dia Yesus Kristus dengan harga yang mahal, kita hidup bukan untuk dunia lagi. Tetapi kita hidup bagi Kristus. Kita bertanggung jawab ya. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Di ayat 2 yaitu kekudusan sebagai apa? Transformasi. Perubahan. Ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Ayat 2 berkata. Ya, artinya kita harus menolak pola atau nilai yang dunia tawarkan. Yang jauh dari kebenaran. Tetapi firman Tuhan berkata berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan apa yang harus kita ubah? Yaitu dalam pikiran kita. Nilai-nilai hidup kita. Cara pandang kita. Harus kita ubah sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita menganggap ini hal-hal yang sepele. Tetapi ketika kita buka celah sedikit saja,
justru itu akan semakin lama, semakin besar pintu itu terbuka dan hal-hal najis mulai masuk dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak muda seringkali kita berpikir, itu hal biasa kok. Ya, buka YouTube, lihat pornografi, itu biasa. Ya, sudah tidak ada lagi getaran dalam hati bahwa ini sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Coba saja kalau kita latih diri kita ini untuk menjauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Ketika ada konten-konten yang muncul, yang pornografi atau lain sebagainya, tentu kita tidak akan membiarkan jari kita ini terus ya stop di situ untuk menonton itu. Tapi kita ada roh Tuhan yang bergetar di hati kita, itu Roh Kudus. Untuk apa? Untuk kita lewatkan itu semua, karena itu gak penting untuk kita lihat. Lama kelamaan itu akan menjerumuskan kita. Itu hal yang kita gak sadari. Kenapa? Inilah tawaran dunia yang gak bisa kita mengelak dari tawaran dunia. Itu ada di tangan kita, di genggaman kita. Yang menjadi salah kalau kita memilih untuk apa? Untuk mencoba masuk dalam tawaran dunia. Ya. Pengertian bahasa Ibrani tentang kekudusan yaitu kados. Kalau kita lihat kados itu makna utamanya adalah dipisahkan, ya kan? Dikhususkan, milik Allah, berbeda dari yang biasa atau najis. Itulah arti kekudusan. Jadi kekudusan itu sangat luas dalam bahasa Ibrani. Kalau kita lihat, kita ini dipisahkan dari cara hidup. Kita nggak mungkin dipisahkan ya hidup dengan orang-orang di luar sana, tidak. Kita tetap bersosialisasi dengan mereka, bergaul dengan mereka. Tetapi yang menjadi konsen kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu cara hidup kita yang berbeda. Yang kita harus tunjukkan kepada dunia. Justru dunia merindukan itu lewat kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ketika mereka mengenal ya cara hidup kita yang beda, mereka akan haus ingin tahu banyak. Kenapa kamu kelihatan begitu bersukacita? Kok kamu hidupnya kayaknya lepas gitu, seperti nggak punya beban yang mengikat. Kok kamu tetap bisa tertawa walaupun kamu susah, ya hidup pas-pasan di rumah kos makan seadanya, tapi kok tetap sukacita. Ya kamu masih nganggur, tapi kok kamu biasa aja ya, nggak seperti orang yang stres. Karena hari-hari ini orang stres juga bisa lama-lama jadi begini ya. Ya, bagaimana nggak sampai seperti itu, mikirin makan, ya. Kehidupan sehari-hari, tuntutan ekonomi. Mau makan mana ada lagi harga 10.000. Minimal 20.000 ya nasi Padang mungkin. Lah 20.000 juga duit. Ya kan? Hidup bukan cuma hari ini. Oke hari ini ada 20.000, besok masih ada enggak? Kalau nganggur. Lama-lama stres saudara. Saya pernah mengalami pengalaman di mana masa kecil saya ditinggalkan seorang ibu. Itu di usia 14 tahun, masih remaja pada waktu itu. Saya baru kelas 3 SMP. Pada waktu itu saya ingat tinggal setengah tahun lagi saya lulus SMP. Dan waktu itu saya ingat ya walaupun gini-gini juara waktu SMP. Jadi waktu itu saya down ya karena udah mau ujian akhir di SMP kelas 3, saya kehilangan mama. Dan terpukul luar biasa waktu kehilangan mama. Itu kami seperti anak-anak terlantar. Saya dengan adik saya itu, dia setiap hari duduk di bawah pohon depan rumah, dia duduk situ, dia bilang begini, dia nangis, dia nungguin mama saya. Saya sebagai kakak nyaksiin itu sedih banget ya pada waktu itu. Karena saya terbayang, saya jadi nangis ya. Jadi pada waktu itu saya kehilangan, seperti kehilangan arah ya. Yang tadinya saya menerima didikan, saya kehilangan didikan itu. Yang tadinya saya memiliki banyak nasihat, saya kehilangan. Karena mungkin saya merasa lebih dekat dengan mama
Jadi mama saya itu sangat-sangat ketat dalam mendidik kami dalam rohani. Bahkan kami untuk nonton ada pertunjukan apapun itu nggak dibolehin. Itu sampai segitu apa ya, jadulnya ya kalau model dibilang ya. Pokoknya kalau bukan urusan gereja nggak ada. Kalau di kampung saya ada tuh maengket, ya nari maengket, tarian ciri khas Minahasa itu. Jadi itu ada perlombaan ya. Perlombaan itu rame. Jadi anak-anak muda tuh ngumpul di situ. Ya kita kan namanya anak muda ya, tebar pesona dikit gitu. Zaman-zaman waktu itu kan sudah mulai tumbuh ya keinginan untuk kenal teman pria seperti itu. Tapi kita susah pada waktu itu karena orang tua itu ketat sekali untuk kita dalam pergaulan, dijaga sekali. Bahkan untuk sekolah aja itu cuma depan rumah sekolahan kita. Yang SD di samping rumah, SMP di seberang rumah. Saya lagi membayangkan kalau saya SMA, saya cuma beda pindah satu desa aja, jadi di kampung sebelah, di kecamatan. Jadi mama saya udah bilang gak ada sekolah di Manado, jauh-jauh di kota maksudnya. Jadi di sini aja, jangan jauh-jauh. Kita tuh dijagain sampai segitunya ya saudara. Jadi pada waktu itu saya sampai gak kenal hal-hal yang lain selain rohani ya. Jadi kalau ke gereja itu tiap minggu atau doa pagi itu mesti ke gereja, doa pagi mesti bangun pergi ke gereja. Walaupun kita tidur, pokoknya mama saya tahu saya di sampingnya. Ya kita kadang-kadang ya ke gereja saya masih ingat ibadah itu ya. Jam 7 itu kan anak-anak udah ngantuk ya. Saya ke gereja itu pegangan tangan mama saya udah ketiduran di jalan sambil jalan, gak bisa lupa saudara-saudara. Males banget ke gereja, karena apa? Aduh ini gereja kaum bapak, kaum ibu-ibu, bapak-bapak kita harus digotong ke gereja ya. Mau belajar tapi disuruh ke gereja dulu. Jadi kadang-kadang ya sebagai anak, aduh sampai segitunya. Tapi saya baru sadar setelah lama ya semakin dewasa, semakin bertumbuh, saya tahu bahwa apa kebiasaan yang orang tua tanamkan kepada saya itu kebiasaan yang baik. Supaya saya tidak lari dari persekutuan dengan komunitas seperti ini. Kita ingat bangsa Israel ya, kalau kita ingat di perjanjian lama bahwa bangsa Israel itu kepingin anaknya diajarkan oleh orang tua terus menerus, perkatakan firman terus menerus. Ya itulah yang diadopsi oleh orang tua kita. Yang terus menerus sampai bosan dengarnya. Ya, tapi itulah tanggung jawab sebagai orang tua. Sehingga ketika saya kehilangan orang tua, saya merasakan kehilangan nasihat-nasihat itu justru yang memberatkan saya. Justru ketika orang tua saya masih ada, saya masih mendengar hal-hal ya yang benar, yang membawa saya kepada tetap ada dalam jalurnya Tuhan. Tapi ketika mama saya nggak ada dan papa saya harus cari nafkah keluar kota, kami ditinggal di rumah itu seperti induk kehilangan. Ya. Aduh benar-benar itu masa yang paling kelam dalam hidup saya. Dan firman Tuhan hari ini, kita harus ya mengerti makna utama daripada kekudusan itu. Ya Tuhan mau lewat orang tua mengajarkan kekudusan pada anak-anaknya. Kita juga sebagai anak-anak muda yang sebentar lagi mungkin akan masuk di jenjang pernikahan, bahwa kita harus tahu bahwa kekudusan itu hal mutlak, gak bisa dikompromi. Amin. Saya merasakan kehilangan nasihat orang tua itu sangat-sangat menyakitkan. Yang dulu saya anggap itu, bosen dengarnya. Tapi ketika kehilangan, saya merasakan itu sesuatu yang hilang itu gak enak. Jadi kalau kau masih punya orang tua di rumah yang sering menegur, ya ingatkan ibadah, ingatkan untuk berdoa, ingatkan engkau untuk hidup kudus, hidup dalam kebenaran. Jangan engkau bosan mendengar didikan orang tua. Satu hari nanti engkau gak akan dengar lagi itu. Itulah tanggung jawab orang tua kepada anak. Tuhan Yesus memperingatkan lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Jangan engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu.
Saudara, kalau kita mau lihat contoh dalam Alkitab ya, seperti Maria, Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, kita tahu ya, bahwa Maria ini adalah seorang perawan di kota itu. Dan dia adalah yang dipilih Allah untuk menempatkan benih ilahi. Seorang gadis yang sederhana, seorang gadis yang suci yang Tuhan pilih. Ketika malaikat datang kepadanya, ya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu perkataan Maria. Ketika malaikat menyatakan keinginan Allah untuk menempatkan benih ilahi, dia gak bisa mengelak itu. Sebagai Maria masih muda, di lingkungan itu pasti itu akan ada resiko yang akan dia hadapi. Ada tekanan sosial di lingkungan dia tinggal. Ada kenyamanan yang dia korbankan. Dia harus mengandung dan sementara dia belum menikah. Itu ada salah satu dilema yang luar biasa yang berkecamuk dalam hatinya. Tetapi sebagai ya anak Tuhan yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan dia tahu ya perintah ini berasal dari mana, dia berkata, jadilah padaku seturut kehendakmu. Ini bukan hal yang mudah. Sebagai anak muda ini gambaran, dia adalah anak muda, tetapi dia memilih mengikuti kehendak Tuhan. Dia berjalan seirama dengan Tuhan, senada dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dia kerjakan, itu bukan hal yang mudah. Dia akan mengalami resiko, dia akan dirajam, karena itu adalah hukum pada saat itu. Tetapi dia tahu bahwa perintah ini datang dari Allah yang Maha Kudus. Sehingga dia memberikan hidupnya untuk jadi alatnya Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita mau mengorbankan kenyamanan kita untuk kita mau dipakai oleh Tuhan? Tuhan memakai kita dengan berbagai cara, bukan lagi seperti Maria. Itu yang terlalu beresiko. Dia mengorbankan tubuhnya. Ketidaknyamanan 9 bulan itu tidak mudah. Menghadapi omongan gosip orang itu tidak mudah. Bagaimana dengan kita anak-anak muda hari-hari ini? Apakah kita masih memikirkan kenyamanan kita untuk kita mau bersekutu dengan dunia? Sebab firman Tuhan berkata, ketika kita sama dengan dunia, maka engkau adalah musuh Allah. Kau serupa dengan siapa hidupmu hari-hari ini? Coba cek. Kalau engkau serupa dengan dunia, maka Tuhan gak main-main, dia bilang bahwa kamu adalah musuh Allah. Gak main-main saudara, musuh Allah. Ya, jadi musuh teman aja gak enak. Bermusuhan dengan teman, dengan saudara itu gak enak. Apalagi kita jadi musuh Allah. Apa yang kita pilih? Lebih baik kita korbankan kenyamanan kita demi untuk berkenan kepada Tuhan. Daripada kita mau meninakbobokkan keinginan kita, mengikuti keinginan dunia yang menawarkan semua hal-hal yang menyenangkan daging. Tetapi justru itu akan membawa engkau kepada kebinasaan, kejatuhan yang paling terdalam. Dimusuhi oleh Allah. Dimusuhin suami aja, aduh kayak apa rasanya saudara. Dimusuhin anak atau dimusuhin kakak, adik, aduh beban, ya kan. Kita pasti pernah mengalami dimusuhin sama orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu gak enak, ketemu tiap hari, ya kan. Apalagi dimusuhin Tuhan, wah ngeri. Tapi hari ini kita mau memilih. Jangan bertahan dalam relasi yang menjauhkan kita dari Tuhan. Amin.
Kita harus memilih ya pergaulan yang membawa dampak yang baik buat kita. Tinggalkan pergaulan yang membawa kita kepada hal-hal yang najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, jauhi percabulan. Ya, sebagai orang tua di sini, dalam pergaulan anak-anak muda, percabulan itu bukan cuma bicara soal percabulan tubuh ya, tetapi kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan dan memilih ya meninggalkan Tuhan itu sebagai percabulan ya, karena kita menduakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, kita tidak menghormati Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 18 berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan, sebab tubuhmu adalah bait Roh Kudus, kamu bukan milik kamu sendiri, muliakan Allah dengan tubuhmu. Wow, ini Korintus lagi-lagi ini perintah ya, jauhkanlah dirimu. Ya, kalau saya suruh anak saya main dekat-dekat ke barang tajam, jauh, jangan situ, jauh-jauh jangan di situ. Itu perintah, harus diturutin, karena itu akan mencelakai. Sama halnya dengan firman Tuhan saat ini dalam 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ingat, ketika engkau datang beribadah hari ini, apa yang kau persembahkan? Apa yang kau lakukan 2-3 hari sebelumnya? Apakah itu pantas engkau datang di hadapan Tuhan, menyembah angkat tangan? Itu hanya sebuah retorika saja ketika hidupmu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika engkau baca ayat ini, mungkin yang tadi semua kau lupakan, tetapi satu ayat ini jangan kau lupakan. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dan kamu bukan milikmu sendiri, tapi kamu adalah milik Allah. Sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Wow. Pacaran kudus bukan berarti dingin ya, saudara. Pacaran kudus itu bukan berarti tidak romantis. Tetapi pacaran kudus itu ialah saling menjaga. Ya, anak-anak muda ingat. Engkau enggak harus enggak romantis untuk tetap kudus. Ya. Tapi Tuhan mau engkau menjaga. Jika ada ya mungkin teman yang cocok untuk bergaul dengan engkau, jaga dia. Jangan rusak tugasmu sebagai anak-anak Tuhan, menjaga pasangan atau kekasih kalau Tuhan berikan untuk berhubungan ya, dalam artian memiliki hubungan relasi. Biar relasi itu tetap ada dalam kekudusan. Hormati dia sebagai wanita yang dipercayakan mungkin oleh ibunya, ayahnya untuk engkau ya bergaul dengan dia. Jaga dia, hormati dia sebagai mungkin jika itu menjadi calon pasanganmu. Kalau cinta ya harusnya menjaga, bukan merusak. Amin. Amin anak-anak muda. Ya, harusnya itu. Bahkan ketika saya pengalaman anak saya bergaul, saya ngomong dengan teman bergaulnya, jaga dia, ya. Saya titip, jaga. Ini pesan orang tua. Tapi di luar sana kita nggak bisa kontrol semua. Yang saya mau katakan di sini anak-anak muda yang masih single, yang sebentar punya pacar nanti, jaga, hormati dia, kasihi dia. Kalau toh akhirnya jadi pasanganmu, maka engkau ada dalam pernikahan yang kudus sampai di pelaminan. Sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah atas pernikahan yang kudus itu luar biasa. Bukan kutuk. Ya ketika hamba Tuhan tumpang tangan, bukan kutuk yang turun, tapi berkat yang turun. Sebab apa?
sebab Engkau mengutamakan kekudusan. Amin. Saya terlalu percaya ini firman Tuhan, bukan kata saya, tetapi ini firman Tuhan, bahwa kekudusan itu mutlak, ya, absolut dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 6 berkata, supaya jangan ada orang memperdayakan saudaranya dan jangan memperlakukan dia dengan tidak senonoh. Amin. Jadi kalau kita dipercayakan seseorang, jangan kita perdaya. Sebab kita berada di lingkungan anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran firman Tuhan. Jangan manipulasi firman Tuhan demi sebuah hubungan. Jangan manipulasi teman siapapun itu untuk kepentinganmu. Jangan. Tuhan menghendaki hidup kita ini hidup yang menjaga kekudusan karena kita adalah milik Allah. Amin. Samuel yang kita tahu, dia berada di tengah-tengah keluarga Imam Eli. Di tengah-tengah keluarga yang dipercaya oleh ibunya. Tetapi apa yang terjadi, yang dia lihat di sekitarnya yaitu Hofni dan Pinehas yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan Imam Eli lama-lama juga, ya, dia lebih mengasihi anaknya daripada Tuhan, lebih menghargai anaknya daripada Tuhan. Tetapi seorang Samuel, doa ibunya Hana itu terus memelihara dia. Sehingga dia tidak terpengaruh dengan keadaan di sekitarnya. Itu dekat sekali loh di lingkungan keluarga yang begitu rusak. Tetapi dia tidak terpengaruh. Karena apa? Dia hidup dalam kekudusan, dia menjaga kekudusan itu. Sehingga diberkati oleh Tuhan. Hidupnya, dia satu-satunya yang hidup diberkati oleh Tuhan. Ini adalah contoh-contoh dalam Alkitab sebagai anak-anak muda. Bagaimana kita menjaga kekudusan, tidak kompromi dengan dunia ini. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pilih pertemanan yang baik, ya. Kalau ada teman yang tidak benar, tegur. Tegur, jangan membenarkan dosa yang ia lakukan. Tegur, enggak apa-apa. Tegur dengan kasih. Itu tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab kita sebab identitas kita ini adalah anak Tuhan, milik Tuhan. Dan tanggung jawab kita adalah apa? Ya, menegur jika ada sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan teman kita terjerumus. Sebab itu adalah tanggung jawab kita. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Ya. Jangan saling melukai ketika ada dalam suatu komunitas. Jangan jadi toksik, ya, jadi racun katanya. Orang ini racun nih, jangan deket-deket dia nih, racun dia tuh bahasa. Ya sekarang anak muda, kalau ada orang yang enggak membawa dampak yang baik tuh racun tuh, jauhin, ya kan? Jadi hari-hari ini mari anak-anak Tuhan, ya, membangun relasi yang kudus, menjaga iman, serta memuliakan Kristus dalam hidup ini. Amin. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini, ya, terus mengingatkan kita untuk menjadi terang garam bagi dunia ini lewat cara hidup kita. Menjaga apa yang Tuhan telah percayakan, dia telah pilih kita menjadi miliknya, menjadi anaknya. Jaga itu dengan apa? Cara hidup yang nyata, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari WL Worship Leader, kita naikkan pujian, Bapa ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Amin, haleluya. Mari bangkit berdiri kita sekalian. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran ini Tuhan terpatri di hati kami.
Di hati kami semua sebagai anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini. Tidak kebetulan Engkau hadir di tempat ini, tetapi ada maksud dan rencana Tuhan. Supaya Engkau mengetahui tubuhmu adalah milik kepunyaan Allah. Maka Engkau jangan sia-siakan apa yang Tuhan telah percayakan. Segala yang ada dalam hidupmu ini bukan milikmu saja, tapi yang lebih terpenting itu adalah milik Tuhan untuk kita kembalikan sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga di kehidupan kita untuk selanjutnya. Haleluya.